Baiklah, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, terlebih dahulu Ibu absen dulu. Ada dari kawan kamu yang tidak hadir pada hari ini? Tidak hadir semua. Hadir. Kita ice breaking dulu. Ice breaking. Smart teacher. Saya yakin, saya rasa, saya bisa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita masuk materi. Kemarin kita telah belajar tentang, ada yang masih ingat? Kemarin kita belajar apa? Ada petik pisang, apa lagi? Petik tes. Terus ada wortel. Ada wortel, bagus. Apa lagi? Singkong. Ada singkong. Benar. Terus apa lagi? Ada kangkung, ada kangkung. Berarti itu sejenis apa itu? Sayur-sayuran atau buah-buahan itu? Sayur-sayur. Materi kita pada pagi hari ini yaitu proses bisnis di bidang agri teknologi pengolahan hasil pertanian. Tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama menjelaskan klasifikasi industri. Jadi nanti setelah kita pelajari bab ini, diharap kepada kalian untuk bisa mengklasifikasikan industri, kemudian memahami lingkup industri pengolahan hasil pertanian, dan pengelolaan berdaya. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari. Berikutnya lagi, klasifikasi industri. Klasifikasi, ada yang tahu apa itu klasifikasi? Apa itu klasifikasi? Pengelompokan. Benar. Ada lagi yang lain? Apa itu klasifikasi? Ada? Ya, benar sekali. Klasifikasi itu sama dengan pengelompokan industri. Klasifikasi industri terbagi atas 3. Yang pertama, industri kecil. Terus, industri besar. Kalau sudah, Ibu ingin tahu apa itu industri kecil? Industri kecil ialah jenis usaha yang menerapkan manajemen dagang dan jasa. Industri ini juga memberi pelayanan atau penjualan barang dengan jasa kepada konsumen. Usaha ini bisa dilakukan secara perseorangan. Selain itu, tenaga kerjanya pun tidak butuh terlalu banyak, sekitar 5 hingga 19 orang saja. Pula usaha industri kecil sangat komersial dalam jenis usaha apa saja. Sebab usaha ini bisa menawarkan jasa benar sekali apa yang disampaikan oleh kawan. Industri menengah adalah industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 hingga 99 orang. Cirinya yaitu memiliki modal yang cukup besar, tenaga kerja memiliki tenaga untuk dalam pendidikan usaha memiliki kemampuan manajerial. Benar sekali. Ada lagi pendapat yang lain? Industri menengah. Ada yang bisa jawab? Ciri-ciri industri menengah: 1. Modal relatif besar. 2. Teknologi cukup maju tetapi masih terbatas. 3. Pekerja antara 10 sampai 200 orang. 4. Tenaga kerja tidak tetap dan lokasi pemasarannya relatif luas. Itu adalah ciri-ciri dari industri menengah.
Berdasarkan gambar ini, silakan kalian lihat gambar ini, mana yang termasuk dalam industri kecil, yang termasuk dalam industri menengah, dan yang termasuk dalam industri besar. Silakan di dalam buku tugasmu. Yang ini, ini pertanian. Itu industri pengolahan hasil pertanian secara garis besar meliputi dua jenis, yaitu industri yang mengolah hasil pertanian nabati dan hewani. Hewan. Untuk pertemuan berikutnya, kita mencoba untuk mengolah hasil industri buah-buahan. Ya, kita mencoba untuk praktek membuat industri pengolahan hasil sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini yang ingin kita rencanakan kita praktek untuk pertemuan berikutnya. Berdasarkan dari bahan yang ada di lingkungan kita. Untuk kelompok satu, untuk kelompok satu yaitu membuat hasil pertanian berupa buah. Yang komat untuk kelompok berapa? Tiga. Komat. Ya. Yang komat untuk kelompok? Tiga. Ingat ya. Kelompok tiga. Bahan bakunya adalah tomat. Kemudian untuk kelompok yang ini kelompok timun. Kelompok 4 timun ya. Berikut lagi. Jadi untuk kelompok ya. Kemudian wortel untuk kelompok 1. Iya. Misalkan dari uraian tadi, dari gambar tadi, apakah kita bisa membuat suatu produk olahan? Bisa. Buah-buahan. Jadi materi yang ibu sampaikan tadi. Ini adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan tetap sumber daya industri. Industri ya, berarti kesimpulannya adalah seluruh bentuk kegiatan yang mengolah bahan baku sumber daya industri. Nanti ada lagi. Ada lagi. Bisa membedakan mana industri kecil, sederhana, dan besar. Dan bisa mengolah inti buah-buahan dan bisnis. Kalau industri ya, ada yang bisa mengolah menurut sebenarnya. Selainnya bagaimana? Tahu manfaat dari buah-buahan
Oke, pertemuan kita untuk hari ini cukupkan sampai di sini dulu. Kita ketemu untuk berikutnya, yaitu kita praktek membuat yaitu industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran. Dibandingkan dengan kelompok kamu, apakah kamu ingin bikin jus atau bikin bagaimana, tergantung dengan pendapat atau hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Nah, hari ini cukup sampai di sini. Ibu Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Ibu pun masih dalam keadaan sehat. Sebelum kita lanjut materi kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita baca doa dulu. Kepada ketua silakan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran di hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Siang ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Hadir. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Ada yang ingat apa materi yang kita sampaikan kemarin? Yang masih ingat? Ayo angkat tangan. Ayo siapa? Angkat tangan siapa? Industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Nah, ada lagi? Pelajaran kita kemarin yaitu tentang klasifikasi industri. Ada yang ingat? Aulia, silakan. Klasifikasi industri dibagi menjadi 3: industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Benar sekali. Tepuk tangan untuk kawan kita. Aulia sampaikan kemarin yaitu tentang industri pengolahan hasil sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi hari ini adalah kita mempraktekkan bagaimana kalian yang kamu bisa memanfaatkan hasil-hasil pertanian yang ada di sekeliling kita. Ini hasil pertanian yang ada di sekeliling lingkungan kelompok ini. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Ini hasil dari pertanian yang ada di lingkungan kelompok 2. Ya, bagus. Rencananya hari ini mau bikin apa? Bikin jus buah. Oke, bagus. Bentar. Yang kelompok ini adalah wortel. Ini hasil produk pertanian atau hewan ini? Pertanian. Berupa apa? Buah-buahan atau sayur-sayuran? Sayuran. Rencananya hari ini mau bikin pengolahan hasil pertanian, mau bikin apa? Jus. Sudah belajar tentang cara bikin jus? Sudah. Dengan menggunakan apa? Susu, gula, es batu, air, wortel. Yang kelompok ini lagi. Kelompok ini mau bikin es timun. Ini hasil pertanian yang ada di sekeliling lingkungan kelompok berapa? Kelompok 3. Rencananya mau bikin apa? Es timun dengan biji selasi. Ini biji selasinya. Berikutnya lagi untuk kelompok 4. Kelompok 4 rencananya mau bikin apa? Tomat.
edukasi semua kemarin? Berarti hari ini tinggal kamu mempraktekkan saja bagaimana cara membuatnya dengan takaran yang sudah ditentukan. Ya, bagaimana berapa gula yang diperlukan, berapa susu yang dibutuhkan, itulah takaran yang kamu bikin. Siap untuk praktek? Siap. Sebelum kita praktek, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan karena ini berhubungan dengan makanan. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan. Selamat bekerja. Ibu lihat kalau ada masalah silakan kamu kasih tahu dengan ibu. Silakan bekerja. Tapi banyak salapnya. Taruh tengah, taruh tengah. Nggak bisa Pak, ini tuh ini sebelah panjang, sebelah pendek, sebelah tinggi, sebelah pendek. Bisa. Udah tutup ya? Udah cukup?
kedengeran dem. Kalau sudah selesai, kita ingin mendengar dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk memaparkan hasil pengolahan buah-buahan atau sayuran yang dilakukan. Siapa dulu, kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok siapa dulu? Kelompok 4. Kelompok 4? Kelompok 1? Kelompok 1. Kalau yang itu kita ini undian dulu. Kalau kelompok 1, 2 silakan dicabut undiannya. Siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, itulah urutannya. Setuju? Setuju. Silakan yang maju ke depan. Yang mewakili kelompoknya ya. Dan kemudian silakan dipaparkan hasil pengolahan buah-buahan atau sayuran yang kalian lakukan. Silakan. Untuk kelompok 1, silakan maju dulu. Untuk kelompok 1. Hasil pengolahan hasil sayur-sayuran. Bahan-bahannya yaitu wortel, susu, air, es batu, dan gula. Sebelum membuat jus, alat-alat yang digunakan yaitu blender, cup, pisau, sendok, dan gelas. Cara membuatnya, pertama mari dicuci terlebih dahulu. Yang kedua, kupas kulit wortel, cuci, lalu dimasukkan ke blender. Masukkan gula, batu es, dan air. Yang terakhir, masukkan susu. Lalu di blender sampai larut. Dan manfaat dari jus wortel adalah meningkatkan kesehatan mata. Wortel mengandung nutrisi yang tinggi yang bisa menjaga indera penglihatan. Vitamin A vital untuk kesehatan mata, dan protein dari jus wortel dapat berperan melawan efektif untuk melawan kanker. 6. Tinggi nutrisi. Jus wortel rendah kalori dan karbohidrat. 6. Dorong kesehatan kulit. Vitamin C berperan sebagai antioksidan untuk melindungi kulit dari kerusakan radikal bebas. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sirup yang diolah dari pengolahan buah-buahan yaitu buah jeruk.
Cara membuat wortel. 1. Cucilah tomat dengan air mengalir dengan benar lalu potong-potong kasar. 2. Siapkan blender, kemudian masukkan tomat, air, gula, dan es batu. 3. Setelah semua bahan masuk, lalu blender blenderilah semua bahan lagi hingga halus. 4. Tambahkan madu atau susu kental manis sebagai pemanis. 5. Tuangkan jus tomat ke dalam cangkir atau gelas, jus dapat disaring ataupun tidak. 6. Jus tomat siap disajikan dan dinikmati. 10. Manfaat minum jus tomat. 1. Menurunkan kolesterol. 2. Mengatasi diabetes. 3. Meningkatkan imun tubuh. 4. Mencegah kanker. 5. Mengurangi risiko jantung. 6. Menurunkan berat badan. 7. Mengobati depresi. 6. Dehidrasi. 9. Kurangi risiko osteoporosis. 10. Sebagai agen anti penuaan. Sekian dari kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Lanjut lagi. Kelompok 3. Dari makanan pertanian dari buah dan sayur yaitu timun. Adapun cara membuat timun serut di Selasih Jawa. Adapun bahan-bahannya dan cara membuatnya yaitu pertama kita cuci terlebih dahulu timun dengan air yang mengalir, lalu potong bagian ujung timun. Yang kedua yaitu siapkan parutan timun. Yang ketiga yaitu parut timun menggunakan pemarut timun pada mangkok. Yang keempat tuang timun yang sudah diparut, kemudian masukkan larutan gula dan es batu ke dalam gelas. Dan kemudian timun siap disajikan. Berikut beberapa manfaat es timun, yaitu nutrisi tinggi, hidrasi tubuh, kesehatan tulang, cegah kanker dan sembelit, kendalikan tekanan darah, jaga kesehatan jantung, cegah diabetes, lawan peradangan dan turunkan daya berat badan. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, kegiatan kita pada siang ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dengan adanya praktek pengolahan buah-buahan atau sayuran yang ada di sekeliling lingkungan kita bisa kalian manfaatkan seperti hari ini. Cara pembuatannya sangat mudah sekali kan? Sangat mudah sekali. Siapa yang mudah bisa menghasilkan? Ya, bisa menghasilkan uang, bisa apa lagi? Peluang usaha, bisa membuka peluang usaha. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Kemudian untuk pertemuan berikutnya dengan praktek dengan materi yang berbeda, kemudian praktek yang berbeda pula. Ibu akhiri sampai di sini pertemuan kita hari ini.